Jamaah rahimakumullah. Namun sayangnya kita melihat banyak pernikahan yang gagal. Kenapa sakinah itu hilang? Yang katanya perempuan itu diciptakan untuk menghadirkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Tapi kenapa nikah yang ada keributan? Kalau kita melihat antrian orang-orang yang mendaftarkan gugat cerai di pengadilan agama, kita itu akan geleng-geleng kepala. Kenapa mereka ini yang dulunya saling mencintai, yang mungkin keduanya sebelum menikah sudah merajut mimpi untuk membangun masa depan yang indah bersama-sama. Tapi di tengah jalan bahkan ada yang seumur jagung. Udah mau pisah. Ahibati fillah. Makanya kita dituntut untuk belajar. Belajar mencari pasangan hidup kita. Kayak apa? Kalau tadi tema kita yang jelas istrimu tuh bukan bidadari. Engkau akan melihat banyak kekurangan. Engkau juga jangan sok suci. Tapi kita disuruh milih. Yang seperti apa? Pilihlah istri yang menghadirkan kedamaian dan ketenangan. Bukan yang cantik. Tapi kan boleh Pak Ustadz cantik. Boleh. Tapi belum tentu yang cantik itu membuat rumahmu surga. Ada istri yang cantik, tapi karena yang cantik cuma lahirnya belaka, sedangkan batinnya gak cantik, rumahmu jadi neraka. Dan itu terjadi. Begitu pula perempuan. Engkau kan ingin tadi punya rumah yang isinya cinta dan kasih sayang. Lalu apa yang kau lakukan? Memilih laki-laki yang tampan, yang gagah perkasa, yang kaya raya. Sehingga nanti ketika engkau hidup bersama dia, engkau akan selalu menikmati wajah dia. Enggak juga. Orang tuh kalau urusan wajah, lama-kelamaan bosan, jenuh. Kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Kenapa? Itulah zahir, penampilan. Kita tertipu. Engkau akan lebih lama hidup bersama pasanganmu dengan perilaku, dengan sikap, dengan karakter dia daripada dengan wajah dia. Taib, suami istri. Dalam setiap hari coba tanyakan kepada suami. Tanyakan sama diri kita sendiri yang suami, yang anak suami. Tanyakan, Anda berapa jam memandang wajah istri Anda? Pagi jam 7 ngantor. Yang dilihat siapa? Ya kawan-kawan sejawat di kantor. Mahasiswa. Nanti pulang kerja baru ketemu istri. Tapi ketika ketemu istri, apa kita kemudian memandangi dia ya? Kayak dulu waktu mau menikah dilihatin, nggak ada. Istrinya keluar masuk, nyapu ini. Istri kita ngelihat kita juga. Apakah dia akan lama-lama dilihatin suaminya? Nggak ada, itu cerita dulu. Yang ada suaminya nyapu nggak ngelihat wajah suaminya. Dia nyapu, yang dilihat itu lantai. Suaminya di sebelahnya. Dulu sebelum nikah, Masya Allah ya. Dia sampai mimpi-mimpi. Sekarang udah di hadapan dia nggak dilihat. Seperti itu. Cuma kadang-kala kita salah membangun rumah tangga. Tapi ya udahlah, udah terjadi Ustaz. Kita jalanin lah. Nah, tapi ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kita perlu mengenali pasangan hidup kita. Mungkin sebagian berpikir apalagi yang mau dikenal Ustaz.
kan udah nikah. Ada seorang istri yang dia mengatakan, ana 5 tahun hidup sama suami ana ribut terus. Tapi setelah 5 tahun, ana baru bisa menerima dia setelah mengenali karakter dia. Oh ternyata dia kayak gini. Alhamdulillah setelah 5 tahun baru tenang. Jadi 5 tahun pertama itu gawat terus. Ya mungkin sebulan pertama itu ya masa-masa indah ya. Setelah itu yang ada keributan. Dia ngomong sampai 5 tahun. Alhamdulillah setelah 5 tahun nih istri mengatakan, alhamdulillah Ustaz sekarang sudah mulai Anda bisa memahami dia, Anda mengenali dia, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, sehingga agak tenang sekarang. Tapi ada yang 15 tahun belum tenang. Apa penyebabnya? Inilah yang perlu dilakukan pertama kali. Mengenali pasangan hidup kita. Apa yang perlu dikenali? Karakter dia. Tabiat dia. Kebiasaannya. Apa hal-hal yang tidak disukai olehnya. Apa perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di depannya. Apa makanan kesukaannya. Apa minuman favoritnya. Dan yang lainnya. Karena masih ada perempuan atau laki-laki. Ustaz istri anak kayak gini ya. Antum kan tahu dia kayak gitu. Seorang perempuan mengeluhkan suaminya. Suami anak temperamen Ustaz. Marah. Urusan sandal aja udah marah. Ya, alhamdulillah engkau tahu ternyata urusan sandal bikin dia marah. Sehingga engkau sudah punya cara menghadapi dia. Kita kalau kerja, kadang-kadang kita dikasih tahu, hati-hati bos kita ini paling nggak suka dia melihat ada gelas minuman yang seharusnya di tempat sampah, itu nggak di tempat sampah. Paling nggak suka bos kita. Apakah kemudian kita pulang cerita sama keluarga bos anak itu, ya Allah gara-gara minuman gelas aja nggak dimasukin sampah udah marah-marah. Itu bukan untuk engkau ceritakan. Untuk apa? Untuk disikapi. Oh, berarti nggak boleh ada gelas sampah kecuali ada di sampah. Selesai urusannya. Suami nggak suka dengan makanan pedas. Ya Ustaz, suami anak ini gara-gara makanannya pedas, aduh udah nggak mau bertegur sapa sama anak. Ya Allah. Yang kau salahkan siapa? Suami kan? Engkau tidak pernah mengatakan, ya Allah aku yang salah. Suamiku gak suka pedas, aku tadi lupa ngasih cabai di sana. Ini harus saling memahami. Suami pun seperti itu. Harus paham kondisi istrinya. Ada suami yang suka menceritakan keluarganya istri. Keburukan keluarganya istri. Buat apa? Ribut yang ada. Bukan engkau memperbaiki keluarga istri dengan engkau menjelek-jelekan keluarga istrimu di hadapan dia. Tapi yang ada engkau membakar rumahmu sendiri. Kalau memang ingin memberikan nasihat, ya silahkan kasih nasihat. Ketahuilah, pasangan hidup kita itu gak suka dibanding-bandingkan. Ini kita harus paham. Makanya kita bicara harus kenal gimana tabiat perempuan, gimana tabiat laki-laki. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki enggak sama-sama wanita. Jadi wanita juga harus tahu suaminya enggak sama-sama dia. Para suami juga harus tahu istrinya enggak sama dengan dia. Ada suami yang membandingkan istrinya dengan istri fulan. Ya Allah, istrinya fulan itu Masya Allah. Kalau datang ya, dibukakan pintu, istrinya udah cantik. Sebenarnya kan suami ingin ngasih tahu. Dia ingin seperti itu dari istrinya. Tapi gak perlu kau bandingkan. Yang ada dia sakit hati. Apa engkau mau dibandingkan sama suaminya fulana? Kalau istri mengatakan, Bang subhanallah ya fulana itu kalau
Pulang kerja sama suaminya dibawain bunga mawar, ya, dibeliin oleh-oleh. Kira-kira sakit hati nggak engkau sebagai suami? Sakit hati. Maka nggak perlu dibandingkan. Caranya kasih nasihat. Minta. Istri minta sama suami, bang aku kok kepingin ya dapat bunga dari abang. Aku kepingin kasih hadiah sama abang. Nggak perlu membandingkan sama orang lain. Ini sebagai modal utama mengenali karakter dia, tabiat pasangan hidup kita. Agar kita bisa mendatangkan kedamaian tadi. Masalah-masalah yang ada itu sudah dipersiapkan untuk menghadapinya. Baik, setelah kita mengenali, yang kedua kita perlu saling memahami. Ya, kekurangan itu bukan untuk diumbar. Kesalahan itu bukan untuk diungkit-ungkit. Tapi kekurangan disempurnakan, kesalahan diperbaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Istausu bin nisa." Kalian berbuat baiklah kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila a'lah. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskannya, maka yang terjadi engkau mematahkannya. Si Nabi meminta kita untuk memahami tabiat wanita. Setelah diketahui, fahami. Oh kayak gitu? Iya memang dia kayak gitu. Mau dilurusin gak bisa. Mau ganti istri, engkau akan dapatkan istri yang kedua. Sama bengkok. Engkau ceraikan dia, engkau nikah dengan wanita yang ketiga, sama bengkok. Engkau mencari anaknya ustadz atau lulusan pesantren atau seorang wanita yang hafal Al-Quranul Karim, sama bengkok. Terus gimana? Yang kau fahami. Maka Nabi menjelaskan, kalau engkau ingin meluruskan dia, patah dia itu. Terus gimana? Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan kalau engkau biarkan, ya dia tetap bengkok. Karena memang dia bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa. Nasihatilah para wanita dengan cara yang baik. Jangan kasar sama perempuan. Bagaimana Nabi bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini istrinya Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau bicara ilmunya, Aisyah menghafal hadis 2000 lebih. 2000 hadis yang dihafal sama Aisyah. Tapi apakah hadis itu membuat Aisyah tidak bengkok? Tetap. Itu tabiat wanita. Dia putrinya siapa? Putrinya Abu Bakar. Sampai pernah Aisyah itu ditampar sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Gak kuat Abu Bakar. Jadi pernah satu saat Aisyah ini lagi naik onta dalam perjalanan sama Nabi SAW. Ontanya Aisyah ini Masya Allah kencang banget. Barang bawaannya ringan. Istri Nabi yang satunya Sofia itu ontanya lambat. Mungkin udah tua ya. Terus barang bawaannya berat. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, tolong dipindah barang yang ada di ontanya Sofiyah dipindah ke ontanya Aisyah. Yang di ontanya Aisyah pindah ke ontanya Sofiyah. Aisyah marah. Sofiyah ini kan anaknya orang Yahudi. Radhiyallahu ta'ala anha.
Apa kata Aisyah? Hati-hati jangan sampai kalian ini dikalahkan sama anaknya Yahudi itu. Marah Abu Bakar sama Aisyah dengan ucapan. Artinya lagi cemburu Aisyah. Perempuan tetap. Dan Nabi memahaminya. Ini yang kadang-kala para laki-laki nggak bisa memahami. Udah dikasih tahu. Makanya tadi suruh kenalin. Setelah kenal gimana? Ya udah, ambil sikap yang baik. Aisyah pernah teriak-teriak di rumah Nabi SAW, mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi SAW, sampai yang dia di luar rumah dengar. Sampai pernah Abu Bakar lagi lewat dengar Aisyah ngangkat suaranya, minta izin Abu Bakar masuk. Ketika masuk mau digampar itu Aisyah sama Abu Bakar, tapi sama Nabi dihalang-halangi, jangan. Sampai seperti itu. Subhanallah. Jadi tetap Nabi memahami kondisi istrinya. Kadangkala suami ini menikah dengan anak yang hafid Al-Quran. Anak kira dia itu perempuan. Engkau yang harus pandai-pandai menyikapi dia. Ini Nabi SAW menyampaikan sabdanya kepada para sahabat. Yang istrinya para sahabat itu sahabat juga. Yang mereka adalah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Sebagian orang-orang dijamin masuk surga. Nabi menyampaikan ini kepada mereka. Apalagi yang zaman sekarang. Fadariha ta'ish biha. Kata Nabi SAW, berlaku lemah lembutlah dengannya. Niscaya kamu akan hidup bersama dia. Artinya engkau bisa hidup sama perempuan tuh kalau engkau berlemah lembut. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengatakan, fastamti biha ala ma kana minha min iwaj. Bersenang-senanglah dengannya di atas kebengkokan yang ada di atas dirinya. Nanti kau masuk surga baru kau dapat bidadari dan istrimu akan berubah jadi bidadari. Ahibati fillah. Itu para suami. Istri pun harus memahami bahwasanya suaminya memiliki kekurangan. Dia manusia biasa. Dia bukan malaikat. Terus gimana? Ya tempatkan suami sebagai pemimpin. Dia tetap komandan. Ada suami yang kadangkala ya lebih miskin daripada istrinya. Ada istri yang penghasilannya lebih besar daripada suami. Ada istri yang pendidikannya lebih tinggi daripada suami. Gimana? Yang kau harus memahami posisimu adalah sebagai istri. Laki-laki itu pemimpin di rumah. Kita tahu tuh sama ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya udah muliakan. Ketika engkau faham dengan kedudukanmu dan faham dengan kekurangan suami, maka rumah tangga insya Allah akan berjalan dengan baik. Maka penting jamaah setiap pasangan itu memahami dan menyadari fungsi, tugas dan peranan masing-masing secara proporsional dan melaksanakan tanpa diminta. Ini penting. Kerjakan tugasmu tanpa diminta. Kan kau udah tahu gitu loh. Makanya kadang-kala di sebuah perusahaan nih, ketika ada anak buah yang harus disuruh, itu capek bosnya. Padahal udah dikasih tahu tugasmu ini. Umpamanya dikatakan tugasmu tuh bersih-bersih ya. Berangkat dari rumah, masuk kantor yang pertama umpamanya dia cleaning service. Udah bersihkan semuanya. Kemudian gelas-gelas dicuci. Setelah itu, kau bikin kopi, bikin teh, udah tahu nih. Gimana kalau nih orang pagi masuk ke kantor duduk-duduk. Bersihin, baru bersihin. Biasanya nggak akan lama dia di situ. Maka suami istri berusaha untuk memberikan hak pasangannya, yang tentunya itu kewajiban dia, tanpa diminta.
Itu yang namanya saling memahami nantinya. Kemudian hal yang ketiga jemaah. Ada satu prinsip dalam rumah tangga yang perlu dijunjung tinggi. Apa? Saling membutuhkan. Kita ini saling membutuhkan. Kalau tadi dikatakan suami itu gak mampu hidup sendirian. Dia perlu istri. Perempuan mungkin dia siap hidup tanpa suami, walaupun harus mengurus anaknya. Atau sebaliknya, ada suami yang berpikir dia gak butuh sama istrinya yang ini. Masih banyak wanita yang menanti dia. Ada antrian proposal yang menawarkan kepada dia untuk jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Artinya dengan istri pertama dia siap untuk menceraikannya. Dia nggak butuh. Tapi perasaan itu seharusnya tidak ada. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 187. Berkaitan dengan bagaimana hubungan suami dengan istri. Istri dengan suami. Nah, silakan dibaca di Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Artinya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu, yakni perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini ayat berkaitan dengan menghubungi istri di malam hari bulan puasa, bulan Ramadan. Yang dulunya nggak boleh. Kemudian diperbolehkan. Dan Allah sebutkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan-perempuan itu adalah pakaian untuk kalian. Dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Gimana pakaian jemaah? Pakaian ini menutupin aurat. Mungkin di punggung anak ada luka. Mungkin di dada anak ada bekas luka.
Siapa yang tahu? Istri ana. Kita pun seperti itu. Mungkin ada kekurangan di tubuh istri kita. Kita tahu. Terus, ya ditutupin. Kekurangan itu bukan untuk diumbar. Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga ini, seharusnya diselesaikan tanpa tetangga mendengar. Tanpa orang tua tahu. Karena dari awal engkau sudah tahu, istrimu bukan bidadari, kau bukan malaikat. Dan kita saling membutuhkan. Kalaupun ada yang harus diperbaiki, diperbaiki. Jadi kadangkala ada perempuan, ada masalah di rumah, langsung cerita sama orang tuanya. Suaminya kayak gini, kayak gini. Ya suaminya manusia biasa. Kalau engkau masih bisa menyelesaikan sendiri, memperbaikinya, itu lebih baik. Kenapa? Engkau pakaian buat dia. Dan dia pakaian buat engkau. Tapi ketika ada masalah kemudian keluar, biasanya sulit untuk dipertahankan rumah tangga. Itu pakaian. Menutupin aurat. Pakaian itu juga menghiasi tubuh manusia. Ya harus menyesuaikan. Jadi ketika seorang istri nih, ketika tahu suaminya, umpamanya seorang atasan ya, orang yang dihormatin, public figure, mau tidak mau dia juga harus jaga diri gitu loh. Jangan sampai akhirnya membuat orang-orang mengatakan, tuh istrinya fulan kayak gitu, ternyata jangan, kesian sama suamimu. Itu pakaian. Sang suami juga seperti itu, menyesuaikan dengan istrinya. Kadangkala istrinya ini ya bukan anak pesantren. Ya dia menyesuaikan bagaimana menjadi pakaian yang cocok untuk istrinya. Dia juga nggak nuntut macam-macam karena tahu dengan kondisi istrinya. Kemudian jamaah, pakaian itu menghangatkan yang kedinginan, menyejukkan yang kepanasan. Dan ini harus ada. Itu prinsip saling membutuhkan pakaian ini. Ketika suami sedang susah, punya masalah, pulang ke rumahnya. Apa tugas pakaian? Yang tadi kita udah bincangkan, dia adalah kebahagiaan suami. Rumahnya adalah ketenangan dan kedamaian. Ketika suami punya masalah di luar rumah, pulang sampai rumah, tolong engkau menjadi pakaian. Bukan menjadi bensin yang kemudian membuat keributan di dalam rumah. Rasulullah SAW ketika beliau turun dari Gua Hira, kita ingat kisah itu. Beliau pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan, cemas, menggigil. Beliau mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Bagaimana sikap istri? Khadijah nggak tanya macam-macam. Apa yang diinginkan suaminya dia berikan. Dia kasih selimut, dia ditenangkan suaminya. Sampai suaminya sendiri yang bercerita. Kenapa ada suami-suami yang tidak suka curhat sama istrinya? Tolong istri mengkoreksi diri. Nabi curhat sama Khadijah. Khadijah mendengarkan. Karena sang istri ini memposisikan suami sebagai suami. Sebagai pemimpin. Sebagai komandan. Walaupun secara finansial Khadijah lebih kaya. Bahkan dia yang kaya raya. Ini yang kadangkala dilupakan. Oke lah, ada kekurangan di diri suamimu. Tapi ketika dia pulang ke rumah, engkau harus posisikan dia sebagai pemimpin. Ketika dia butuh kehangatan, berikan kehangatan kepada dia. Ketika dia memerlukan dukungan, berikan dukungan kepada dia. Ketika dia sedang bersedih, jangan engkau ketawa-ketawa. Sebaliknya seorang suami, hendaklah dia menjadi pakaian buat istri.
Jangan menceritakan kekurangan istrimu di luar. Istriku kayak gini, kayak cerita sama orang tua juga seperti itu. Jangan. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupin kekurangan saudaranya, Allah akan menutupinya. Jadilah laki-laki yang benar. Jadi pakaian tadi. Sampai ada cerita nih. Ada seorang yang ngerti agama. Ada isu dia mau cerai sama istrinya. Datanglah orang tanya sama dia, kenapa engkau mau menceraikan istrimu? Ada apa perkara yang kau gak sukai dari dia, ini itu macam-macam lah. Biasanya ada orang yang berusaha untuk mengkorek hal itu. Apa kata orang ini? Itu istriku. Apa urusanmu sama istriku? Masya Allah. Benar-benar jadi pakaian dia jemaah. Dia tutupin kekurangan istrinya. Bukan dia ceritakan ke orang-orang. Selang berapa waktu dia ceraikan. Benar terjadi perceraian. Akhirnya semua sudah punya rumah tangga masing-masing. Istrinya juga sudah menikah, dia sudah menikah. Datang lagi kawannya. Nih sekarang kan sudah bukan istrimu lagi. Apa sih yang kau gak sukai dari dia? Apa yang kau bikin ceraikan dia itu apa? Apa kata suami ini? Mantan suami mengatakan, istrinya orang dia. Apa urusanku sama dia? Selesai. Itu sikap seorang muslim. Jadi pakaian, artinya buat saudara kita aja, kita nggak boleh ya. Kita itu kalau lihat kekurangan saudara kita nggak boleh gibain dia, menciptakan kekurangan dia, itu nggak boleh. Gimana kalau istri kita sendiri atau suami kita sendiri? Maka hendaklah semua memahami prinsip tersebut. Kita saling membutuhkan sebenarnya. Ada sebuah hal yang seharusnya tidak diceritakan, bahkan termasuk dosa besar. Yaitu suami menceritakan masalah ranjang bersama istrinya kepada orang lain. Itu termasuk makhluk yang paling buruk. Ini bukan di video jemaah. Bukan. Ini cerita. Padahal sama istrinya. Gimana yang berzina kemudian disebarkan. Tapi memang pezina mau gimana lagi. Tapi suami istri yang menceritakan urusan ranjang kepada orang lain. Itu syirarul khalq. Termasuk makhluk yang paling jahat. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Rawahu Muslim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, janganlah seorang mukmin, seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Bayangin ya, orang beriman itu insya Allah masuk surga. Walaupun punya dosa. Maka Nabi menyuruh jangan membenci istri yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai. Radiya minha akhar. Bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Kenapa engkau memilih dia sebagai pasangan hidupmu? Kenapa engkau menikahin dia? Pasti ada kekurangannya. Tapi yang engkau lihat kelebihannya. Tak ada gading yang tak retak. Ya, istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Tapi lihatlah kepada kelebihannya. Kalau mungkin engkau merasa tidak ada cinta. Ustaz nggak tahu Ustaz ya, anak kok nggak cinta. Atau istri juga merasa anak hidup sama suami ini Ustaz. Ya dia baik sih Ustaz. Cuma anak nggak suka aja sama dia. Gimana? Dilanjutkan pernikahan? Atau selamat tinggal? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa bisa bertahan? Antum pikir nih yang mungkin sudah tua-tua ya, dia pikir, oh istri anak cinta sama anak. Mungkin kau nggak tahu.
istrimu ini mengamalkan sunnah Nabi. Bohong sama suami nggak apa-apa urusan cinta. Ada kan? Berdusta yang diperbolehkan, yaitu antara suami istri. Ketika kadang-kala suami tanya, "Di, engkau cinta nggak sama aku, Di?" Oh subhanallah, nggak ada laki-laki lain yang ada di dadaku, Bang, kecuali engkau. Kalau engkau keluar rumah itu, ya Allah, aku rindu kok keluar suamiku. Padahal dia senang kalau suaminya keluar. Tapi dia ingin mengatakan, ya Allah, aku sayang sama engkau. Terus gimana? Ya, kesian sama anak-anak. Kadang-kala dia mempertahankan seperti itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, tapi orang-orang itu bergaul atas dasar ya dia sebagai seorang muslim. Dia wajib bertakwa kepada Allah, melaksanakan kewajibannya, menunaikan amanah yang ada pada diri dia, berbuat baik kepada orang lain, apalagi ini suami, dia sekedar berbuat baik aja. Tapi kalau bicara cinta kayaknya aduh, enggak, sudah capek ada ngurusin dia. Marah-marah terus. Ada yang seperti itu. Bahkan ada cerita bagaimana seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia, kemudian kawannya takziah. Namanya takziah kan bela sungkawa, mendoakan, ya Allah mudah-mudahan kau sabar, ini itu ya. Ya Allah kesian kau ditinggal sama suamimu, hidup sendirian, macam-macam. Kata istrinya, alhamdulillah udah mati dia, aku capek ngurusin dia. Udah mati, alhamdulillah. Iya. Nanti disampaikan di awal bahwasanya perempuan siap dia hidup tanpa suami. Siap. Apalagi kalau suaminya sudah ngerepotin dia. Tapi suami nggak bisa hidup tanpa istri. Maka Nabi menyuruh tadi, lihatlah kepada kelebihannya, jangan lihat kepada kekurangannya. Diperbolehkan berdusta jemaah. Ya konsepnya tadi, tak ada gading yang tak retak nih. Terus gimana kalau tanya, suaminya gimana? Baik, Allah engkau orang yang baik ya, aku benar-benar selalu memuliakan dirimu ya. Padahal dia sebenarnya sudah jenuh gitu. Haibati fillah. Itu sabda Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik sama keluarga. Jadi kalau bicara siapa sih orang terbaik? Yang paling baik sama keluarganya. Kalau bicara suami, kalau kepingin tahu laki-laki itu benar apa enggak, tanya sama istri. Makanya dari dulu Anda sering sampaikan. Dulu kepolisian itu mengeluarkan surat namanya SKKB. Yang sekarang diganti dengan SKCK. SKKB itu surat keterangan kelakuan baik. Apakah pantas kepolisian mengeluarkan SKKB, surat keterangan kelakuan baik? Ya pantas-pantas aja, asalkan tahu sama orang itu. Tapi dulu waktu Ana mau kuliah ke Madinah, Ana berangkat ke kepolisian minta SKKB. Ya dia nggak kenal sama Ana. Ana cuma bawa KTP. Dikasih surat keterangan kelakuan baik. Kenapa? Karena tidak ada catatan kriminal. SKCK itu apa singkatannya? Surat keterangan kelakuan baik. SKKB itu, SKCK yang sekarang. Surat keterangan catatan kepolisian. Itu. Surat keterangan catatan kepolisian. Akhirnya kepolisian merubah SKKB. Karena mereka nggak pantas ngasih orang SKKB gitu loh. Karena nggak kenal. Siapa orang yang paling kenal? Ya istri kita. Kita ini gimana jemaah? Kita ini kadang-kala, Ana merasakan, Ana kadang-kala capek, lelah ya. Tahu-tahu ada tamu. Ana terpaksa harus tersenyum sama tamu tersebut. Kenapa? Karena cuma sebentar, sejam udah selesai. Pulang dia. Atau 15 menit, 10 menit. Tapi sama istri kita, 24 jam. Kali 10 tahun. Mau tidak mau akan tampak kepribadian seseorang. Nggak ada yang
disembunyikan di hadapan istri. Maka Nabi mengatakan orang yang terbaik sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik sama istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima istrinya apa adanya. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang nggak bisa ditoleransi, ya beliau marah. Ini buat para perempuan. Jangan sampai engkau mengatakan, aku ingin dimaklumi kekuranganku. Iya. Tapi kalau yang dilakukan adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, istri yang nggak sholat, menunda-nunda sholat, ya mau tidak mau harus dibenarkan. Begitu pula suami yang ingin dimaklumi juga kekurangannya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka mau tidak mau harus diselesaikan.